Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para muta'allimin, para pembelajar Al-Qur'an, para pencari ilmu. Mudah-mudahan Anda semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam hidupnya, panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dilancarkan rezekinya, dan ditambahkan keberkahan dalam rezekinya itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan video kali ini kita akan menjawab satu pertanyaan. Bagaimana hukumnya sholat berjamaah, misalkan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, sholat Id atau sholat Jumat yang terpisah oleh sungai atau jalan. Jika diperbolehkan, adakah syarat-syarat yang harus dipenuhi? Demikian pertanyaan dalam bab sholat, perkara fikih, perkara sholat. Baik, kita jawab sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh Kiai Haji Mahbub Maafi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenai sholat berjamaah, terutama sholat besar, yaitu sholat Idul Fitri, lebaran itu, lebaran atau lebaran haji, atau lebaran sholat Idul Adha atau sholat Jumat, itu ada satu kasus di mana jamaahnya meluber. Nah, jamaahnya terlalu banyak sehingga sampai harus mengambil tempat di seberang jalan. Misalnya kan di depan masjid itu ada jalan, lalu lalang orang, lalu lalang motor, dan tidak mungkin ditutup jalan itu misalnya. Harus selalu dibuka, dan di seberang jalan itulah jamaah melanjutkan atau nyambung atau mengikuti sholatnya imam yang ada di masjid itu. Jadi secara wilayah atau tempat geografis itu sudah terpisah dari masjid. Bagaimana sholat seperti itu? Apakah sah, boleh, ataukah ada syarat-syaratnya? Maka dalam pandangan mazhab Syafi'i, pelaksanaan sholat yang digambarkan tadi, yang harus terpisah oleh jalan, baik itu dilalui motor, bisa dilalui mobil, orang lalu lalang, atau terhalang oleh sungai. Jadi misalnya ini masjid, kemudian ada halaman, kemudian ada sungai, kemudian orang seberangnya itu berjamaah ngikut ke masjid itu. Maka menurut mazhab Syafi'i, sholat seperti itu boleh, sah. Jadi apakah itu terhalang oleh jalan ataukah terhalang oleh sungai, itu jamaah yang di seberangnya itu sah sholatnya, boleh melaksanakan sholat seperti itu. Karena dalam ilmu fikih, jalan atau sungai itu bukanlah penghalang dalam sholat berjamaah. Ini tercantum dalam kitab Al-Iqna fi Hali Al-Fazi Abi Syuja, kitab Iqna ya.
Wala yadurru fi jami'i ma dzukira syari'un walau kathura turuquhu. Wala yadurru lan ora midoroti fi jami'i ma dzukira ing dalam sekabeh barang kang den sebut ia barang syari'un apa jalan. Walau kathura turuquhu lan senajan akeh dedalane dalan. Wala nahrun lan ora sungai. Wain ahwaja ila sibahah lan senajan butuh ya siwang ila sibahah maring renang. Li'annahuma lam yu'adda lil hailulah, karena setuhune karone dalan lan nahar sungai itu tidak dihitung, la yu'addu ikut ora den hitung alil hailulah karena penghalang. Jadi jalan atau sungai itu tidak dianggap sebagai penghalang dalam kitab Iqna. Kemudian apa syarat-syarat bolehnya sholat di seberang jalan atau di seberang sungai itu? Pertama, jamaah yang di seberang itu tahu perpindahan pergerakan imam dari satu rukun ke rukun yang lain. Misalnya dari berdiri, kemudian ruku, kemudian sujud. Mereka ini bisa melihat ada pergerakan itu di jamaah depan itu. Ya, maksudnya dari keseluruhan imam dengan jamaahnya di sana. Jadi bisa mengikuti lah, bisa mendengar, melihat. Kemudian bila mana misalnya si jamaah itu mau ke imam, itu gampang, walaupun ada terpisah itu, kalau mau ke imam ya gampang, sungai ada jembatannya kecil itu. Kemudian menurut para ulama jarak maksimum antara ujung masjid itu yang ada jamaahnya itu dengan jamaah berikutnya yang terhalang itu sekitar 300 hasta. 300 hasta itu sekitaran 144 meter. Nah, itu syaratnya. Jadi si jamaah yang ada di seberang itu harus bisa melihat pergerakan sholat yang ada di masjid itu. Syukur-syukur bisa melihat imamnya, atau kalau tidak sebagian makmumnya yang bergerak dan suaranya imamnya kedengeran. Itu boleh. Dan jaraknya tidak terlalu jauh. Itu maksimal itu jaraknya tadi itu 144 meter. Kalau terlalu jauh ya tidak bisa melihatnya. Jadi melihat itu harus murus, stabil bisa melihatnya itu. Dan jaraknya tadi itu tidak lebih dari 144 meter. Karena di luar 144 meter itu sudah burem. Sudah susah untuk melihat pergerakan atau mendengarkan. Ini juga ada dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Demikianlah tinjauan fikih mengenai sholat yang terhalang oleh jalan atau sungai itu. Itu tetap sah dengan syarat-syarat tadi itu yang sudah dijelaskan di depan. Mudah-mudahan keterangan ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.